Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat-sobat Odon, sahabat kaos. Pada hari ini kita akan membahas yang selalu dipertanyakan orang-orang, yaitu anak kelinci saya kenapa sedikit. Anak saya pengen anak kelinci saya, indukan kelinci saya pengen beranak banyak. Itu pastinya yang kalian pengen selalu tanya. Karena dibalik orang-orang yang piara kelinci itu pasti kan anak-anak kelincinya itu pengen banyak, nggak mau sedikit. Bener atau bener, salah atau salah? Bener pastinya. Gini ya sobat-sobat, tentunya kita itu belajar tentang kondisi kelincinya dulu. Kenapa anak kelinci kalian tadinya banyak bisa jadi sedikit setelah beranak kedua? Kadang-kadang seperti ini, beranak pertama sedikit, beranak kedua banyak. Itu faktornya banyak, sobat, banyak. Bentar kita satu-satu mengulas itu tentang terselubungnya antara satu kesatuan, yaitu tentang kelinci. Oke, pada hari ini saya akan membahas tentang kelinci. Kenapa sih kelinci saya tadinya anaknya banyak bisa sedikit? Aduh, sebenarnya mungkin ini video mungkin banyak orang-orang yang mengalaminya juga. Itu pasti udah tahu ke situ-situnya. Nggak apa-apa, mungkin ini saya sedang sharing aja buat sobat-sobat dimanapun Anda berada. Kenapa sih faktornya? Gini sobat, kita secara tidak langsung sadar atau tidak sadar, yaitu tentang si kelinci kita di kandang. Kadang-kadang kelinci kita yang di kandang ini sedang punya anak. Nah, otomatis kan kalau misalkan kelinci sedang punya anak, bulunya dicabutin kan, bulu, benar tidak? Nah, faktor dari bulu juga ataupun faktor dari si kelinci juga bisa mengakibatkan kelinci kalian itu mengurang jumlah anakannya. Contoh anakannya yaitu yang pertama misalkan 8, yang kedua bisa jadi 4. Kalian kok bisa kurang ya seperti ini? Kalian juga harus ngerti kondisi kelinci juga. Kalian jangan mentang-mentang pengen anaknya banyak selalu dikawinkan, tidak mengambil langkah-langkah yaitu mengasih jarak si indukannya ini agar kembali fit badannya. Salahnya seperti itu kebanyakan orang itu, ya kan? Gini, kalau misalkan kalian pengen anaknya kelinci banyak, yaitu fitkan dulu si induknya kembali. Ya, sebenarnya banyak sih faktor-faktornya, ini colo satunya aja, ntar kita bahas lagi video-video berhubung dengan kelinci anakannya banyak. Fitkan dulu si indukan kelinci ini agar benar-benar menjadi indukannya yang seperti semula. Kalian secara logika kalian kawinkan kelinci yang sedang punya anak. Ini si kelinci contohnya punya anak nih umur 20 hari, ya kan? 20 hari ini kalian kawinkan kembali, mau nih si indukannya. Sedangkan si indukannya ini masih badannya itu masih kurus, ibaratnya masih belum fit, bulu belum tumbuh. Nah, itu bisa menjadi faktor salah satunya, yaitu anak kelinci, indukan kelinci kalian itu sedikit, ya kan? Boro-boro mau beranak kembali, dia juga mengurusin anak yang ada di dalam kandang juga masih kerepotan. Dia sambil berbagi susu, berebutan, apalagi misalkan dia setelah ini si anaknya ini belum gede, tumbuh kembali ataupun jadi kembali janinnya dan beranak kembali. Ujung-ujungnya kelinci ini juga bakalan rusak badannya. Ya, kita berpikirnya secara manusiawi deh. Kalau misalkan binatang, kalau misalkan pengen secara garis besar kan, kebanyakan kelinci kan pengen anaknya banyak kan, biar kita juga secara garis besar kan nggak pengen rugi banget ya masalah pakannya. Emang bener sih, tapi kita kembali lagi secara manusiawinya aja ya sobat-sobat dimanapun Anda berada. Jadi buat pemula, kalau misal kelinci kalian anak pertamanya banyak, anak kedua jadi sedikit, ya faktornya seperti itu. Bulu kelinci si indukannya ini contoh nih, ini lagi punya anak, tapi anaknya udah mulai nggak ada habis. Jadi saya biarkan dulu ini si kelinci indukannya ini, biarkan dulu bulunya tumbuh kembali. Nah, agar mereka jadi fit. Jadi fitnya itu pada kondisi badannya itu lebih siap menerima anakannya yang akan datang, ya kan? Jadi mereka kan otomatis kalau misalkan badannya udah fit kembali, insya Allah si anakannya akan normal kembali ataupun gak beda jauh ya. Misalkan 8 kembali 8 ya alhamdulillah. Kalau misalkan
kelincinya anaknya sedikit, tadinya banyak, ya faktornya seperti itu. Nah, secara garis besar ya sobat, saya tekankan kembali secara garis besar, kasih jarak buat si kelinci betina ini agar dia bisa kembalikan fit kembali badannya. Jangan otomatis nih bulu ini ya, bulu puting mereka belum jadi kalian udah kawinkan kembali, otomatis si kelincinya itu akan cepat rusak. Kalau misalkan cepat rusak, otomatis kan gigi-giginya kalau misalkan belum, mending gigi-giginya tercukupi sama kalian. Kalau misalkan giginya nggak tercukupi, barang makannya kurang, otomatis dia akan mati, ya kan? Jadi si kelincinya ini dia akan merasa ngasih susu ataupun perlu energi kan buat ngasih susu ini. Jadi si kelincinya ditarikin sama si anaknya yang pertama ini, sedangkan dia mikir dia punya kandungan kembali. Nah seperti itu sobat. Ntar kalau misalkan kita berpikirnya secara jernih, oh iya kasihan si kelincinya, kasih jarak dulu deh, entah 3 minggu entah 2 minggu biar mereka kembali lagi. Kebanyakan kalau misalkan pengen yang kembali normal itu minimal bulunya jadi aja semua, badannya kembali, fisiknya oke aja, insya Allah anaknya kembali lagi banyak ya sobat-sobat ya. Saya anjurkan kembali kalau misalkan kalian pengen berternak lah, jadikanlah peternak ini yaitu manusiawi. Jangan peternak ibaratnya anaknya masih kecil udah dikawinkan kembali, tanpa kita sadari pakan mereka itu kurang, jadi timbullah kelinci kalian itu kurus banget dan tidak tidak terurus, dan anak-anak kelincian kalian bisa berakibatkan kematian. Oke saya sobat, kita tekankan kembali, kalau masih punya anak kelinci kecil ya, usahakan dah jangan dulu dikawinkan. Kalau misal buat penghobi ya, penghobi nih mah, kalau misalkan gak banyak sih orang-orang yang maaf ya, jadi mereka itu memikirkan tentang keuntungannya tapi tidak memikirkan seperti ini, kelinci ini sehat ataupun tidaknya. Jadi dia dipaksa beranak terus tanpa memikirkan pakannya kurang ataupun tidak. Jadilah para penghobi yang sangat mencintai binatang masing-masing. Jadi saya anjurkan kembali ataupun saya tekankan kembali, kasihilah binatang yang kalian cintai. Jadi buat kalian yang ingin kawinnya beruntun ya silakan, nggak apa-apa, itu hak kalian, tapi saya anjurkan kasih si kelincinya ya, minimal kasih jarak dah. Kalau misalkan kelinci anak kalian udah lepas sapi, kasih jarak lah 2 minggu 3 minggu agar si kelincinya fresh, badannya kembali seperti semula dan bulunya jadi seperti semula kembali. Insya Allah anakan kelinci kalian juga akan banyak kembali ya kan. Walaupun kita ikhtiarnya seperti itu, tetap yang menentukan mah yang pencipta. Saya ini hanya ibaratnya gini ya, ibaratkan sepengalaman saya aja. Saya sepengalaman saya aja, jadi sepengalaman itu udah tahu ya, para ibaratnya banyak sih para ya penghobi yang seperti itu, anakannya kecil dicabut terus suruh kawin lagi, sedangkan protein si kelincinya belum siap udah kawinkan lagi. Kebanyakan kayak gitu ya sobat-sobat ya. Usahakan si kelinci ini tumbuh kembali ya bulu-bulunya ya, seperti itu. Kalau misalkan di kandang saya ya, kalau misalkan anaknya udah lepas, udah nggak ada, minimal jarak 2 minggu 3 minggu baru kawinkan kembali. Karena kasihan kecuali kalau misalkan kalian kasih pakannya cukup banyak, jadi postur si induknya nggak rusak, bisa ya kan. Kalau misalkan si kelinci kan berpikirnya itu, jadi kelinci mah emang hewan yang sangat sensitif sih. Sensitif apa? Tentang kehamilan. Kalau misalkan dianjurkan oleh pemerintah 2 anak cukup, madu pusing. Ya sobat ya, saya tekankan kembali, kalau misalkan kelinci kalian pengen beranaknya banyak kembali, usahakan kalau lagi beranak itu jangan dikawinin dulu, identik dengan anaknya bakal sedikit, sedangkan dia perlu protein ataupun gizi buat mengembalikan badan dianya ya. Jadi tundalah kalau misalkan anak lepas sapi itu 2 minggu ataupun 3 minggu agar si kelinci ini fit dalam kondisi kesemula ya. Walaupun video ini sangat simple, mudah-mudahan kalian bisa dimengerti ya.
Jadilah para penghobi yang sangat mencintai binatang kalian di rumah masing-masing tanpa harus menuntut akan ke pendapatannya. Karena pendapatan bisa akan mengikuti kalau misalkan kita juga mengasihi mereka. Contohnya kalau kelinci kecil, kalau misalnya udah dikawinkan lagi, otomatis akan berfaktor-faktor entah itu kelinci hidup ataupun tidak, ya kan. Kita juga yang ibaratnya lepas sapi juga secara garis besar walau alam ya, makhluk hidup bisa mati ataupun tidak. Apalagi misalkan kelinci kecil anaknya udah dikawinkan kembali, berpikir secara logika si kelinci sanggup ataupun tidak mengurusnya seperti itu. Oke, buat sobat-sobat, kalau misalkan video ini sangat bermanfaat buat kalian, share dan bagi-bagi ke teman kalian. Jangan lupa like and subscribe ya, agar video ini bisa berkembang, agar saya bisa sharing-sharing kembali. Dunia kelinci itu banyak-banyak faktor yang harus benar-benar di-sharing. Oke sobat, video ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.